memberikan eh, kepastian atau keyakinan lebih lagi bahwa produknya akan terserap dengan berbagai macam program, termasuk bagaimana ASN ini akan membeli. Begitu menurut Anda selama ini apa saja hal-hal yang masih jadi tantangan UMKM Indonesia dalam mengembangkan produk-produknya selain memang sokongan dana atau kredit tadi? Ya, sebenarnya begini, bahasanya untuk program yang gaspol ini itu sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan. Misalnya cinta produk Indonesia atau belilah produk Indonesia atau apa tadi saya lihat kampanye bangga buatan Indonesia itu kan sudah pernah dilakukan. Ya, jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang diingatkan lagi. Jadi hanya mengingatkan saja. Jadi setiap orang sebenarnya tahu memang kita harus cinta produk Indonesia. Nah, tapi bagaimana dengan UMKM ini yang harus berproduksi dengan baik, yang menjual dengan baik, tidak susah-susah mempromosikan barangnya. Sekarang kan UMKM itu sangat sulit sekali mempromosikan barangnya karena banyaknya saingan produk dari impor. Itu fakta lah. Kita tidak usah menutupi hal itu. Dan banyak sekali pasar-pasar yang seperti tutup ya, atau mereka akhirnya berdagang dengan online. Karena apa? Yaitu produk-produk lokalnya, walaupun kita bilang kita cinta produk lokal, tapi kita tidak mendukung bagaimana cara mengamankan produk lokal itu. Itu udah poinnya. Jadi bagaimana kita mengamankan ini? Bagaimana UMKM itu bisa dapat pemodalan yang mudah? Bagaimana UMKM itu hanya memproduksi, urusan pemasaran itu bisa lewat koperasi, bisa lewat Kementerian Perdagangan, mereka yang menyebar itu. Jadi kalau hanya untuk pameran-pameran, itu tidak seluruhnya, paling berapa 100 UMKM yang ikut. Ini UMKM di Indonesia banyak sekali. Ya, kan untuk ikut pameran itu nggak mungkin gratis, ada biaya juga. Itu bagaimana caranya kita mengamankan para UMKM ini. Nanti saya mungkin bisa jelaskan bagaimana kita sebenarnya mitra kita adalah di Menteri Perdagangan ya. Ada Kementerian UMKM juga. Ya. Kalau ada Kementerian UMKM sama Perdagangan, sama Kementerian Koperasi bekerja sama. Ya, ini kita sudah diskusi juga dengan bank-bank himbara. Mereka agak kesulitan karena ada aturan kredit scoring yang sangat ketat, yang mereka tidak bisa memberikan kur sembarangan kepada UMKM. Ini siapa yang kontrol? Kementerian Menko untuk perekonomian. Ya, jadi kalau ketiga menteri ini bekerja sama, ya khususnya Kementerian UMKM mengusulkan seperti tadi Pak Eko bilang, memberikan satu dispensasi lah, aturan untuk UMKM, khusus untuk kredit scoringnya itu tidak sulit. Itu yang penting, tidak sulit. Kalau sulit terus sampai sekarang ya begini terus. Jadi program ini tidak bisa secara massal dilakukan di Indonesia akhirnya. Jadi ketiga menteri ini mengusulkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian untuk mempermudah kur kredit scoring untuk UMKM yang di bawah 500 juta. Itu poinnya. Sampai sekarang itu sulit sekali. Ya. Jadi kalau misalnya harus ada usaha 3 tahun, bagaimana dengan yang baru? Satu keluarga itu ada yang pengen usaha UMKM, mungkin anaknya juga pengen usaha tapi baru. Dia mau usulkan minta permodalan, tidak bisa, Mas Iqbal. Gitu. Jadi kesulitan-kesulitan ini harusnya lebih dipertimbangkanlah oleh Kementerian Perdagangan dan lain-lain. Khususnya Kementerian Perdagangan ini sebagai mitra, mohon bisa diperhatikan. Ya. Sinergi antara 3 kementerian, Kementerian Perdagangan, UMKM, dan juga Koperasi begitu ya Pak, untuk bisa menyokong lebih lagi. Bagaimana Anda melihat sinergi ketiga kementerian ini dan atau lembaga lainnya dalam sebetulnya menyokong terus begitu UMKM kita agar lebih bisa minimal berlangsung lama untuk segi dalam artian usahanya begitu Pak? Ya begini. Apabila dari kreditur, entah bank himbara atau bank-bank lain yang bisa memberikan kredit kurs
di atas 500 juta kepada UMKM. Nanti UMKM itu bisa, ini sekarang lagi ada program koperasi yang diperjuangkan oleh Kementerian Koperasi juga kan, bisa jualnya ke koperasi. Nah, koperasi nanti misalnya bisa memasarkan sendiri atau bisa kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Jadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan itu adalah menjualkan. Bagaimana, kan katanya ada program digital sekarang. Jadi para UMKM ini hanya memproduksi, membuat, ya, dia tinggal pasarkan, sudah jalur ke koperasi, nanti dari koperasi tinggal promosikan ke misalnya perusahaan-perusahaan yang cukup bisa menampung atau ke Kementerian Perdagangan. Jadi Kementerian Perdagangan ini sebagai promotor lah untuk menjual barang-barang daripada UMKM. Jadi tidak harus dengan pameran-pameran tersebut gitu, Mas Iqbal. Baik, Pak Rizal, kita ke Mas Eko. Mas Eko, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Bagaimana juga terkait sinergi kementerian dan lembaga yang harusnya terlibat lebih lagi secara komprehensif begitu? Karena memang ini efeknya nanti sebetulnya diharapkan lebih besar lagi dan tidak hanya hari Kamis dan atau di kementerian atau lembaga tertentu saja begitu, Mas Eko. Ya, yang pertama saya sepakat ya dengan Pak Rizal ya terkait dengan jangan hanya pameran-pameran saja begitu. Kalau pameran saja itu kan berarti cuma kerja di permukaan kira-kira gitu ya. Jadi memang harus ada yang lebih dalam begitu. Bagaimana kemudian tadi akses pasar itu jangan hanya dimaknai dengan membuka pameran begitu, tetapi lebih ke dalam lagi ya. Bahkan tadi disebutkan bagaimana kemudian ada channel begitu ya. Ketika kemudian si UMKM berproduksi, terus kemudian Kementerian Perdagangan itu menyambut dengan ya dia sebenarnya membantu untuk membuka pasar ya online offline dengan berbagai segmentasi. Jadi dia harus bisa memetakan kira-kira market mana yang lebih cocok begitu. Bahkan mungkin juga penting juga ini Pak Rizal ya, connecting kepada agregator ya, kepada pembeli-pembeli besar begitu. Karena kadang-kadang kelemahan dari UMKM itu kalau menjual sendiri ya dia nggak punya akses di pasar tadi begitu. Tapi kalau Kementerian Perdagangan bisa katakanlah memberikan ya, menchannelkan gitu, melingkan dengan agregator-agregator besar yang mereka punya kapasitas ekspor, nah itu lebih memungkinkan begitu untuk bisa UMKM ini menjadi ya produktif begitu ya dan punya profit yang bagus begitu. Jadi saya rasa sih saran tadi sangat penting ya untuk ke depan begitu, bahwa memang ini masih sangat kurang lah begitu ya kalau berharap dari Gaspol bisa menjadi sebuah endingnya adalah makroekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang meningkat, ya agak sulit begitu karena ini sangat segmented sekali, apalagi kalau cuma ASN ya, seluruh ASN pakai produk dalam negeri saja itu masih kurang begitu, sangat kurang karena sebetulnya 70% marketnya itu justru swasta begitu. Jadi bagaimana kemudian gerakan tadi itu bisa menginfiltrasi ya di masyarakat yang non PNS kira-kira begitu untuk benar-benar mencintai produk dalam negeri. Terus yang kedua, saya juga sepakat tadi soal akses kredit. Nah ini sangat kurang ya pada situasi sekarang ketika justru ekonomi globalnya sedang bergejolak, ya domestik sendiri permintaan turun begitu ya, sehingga UMKM ini semakin sulit untuk jualan. Nah pada saat itu sebetulnya butuh sekali bantuan dari pemerintah. Nah, relaksasi itu diperlukan. Jadi jangan terlalu aturannya sangat ketat. Walaupun tetap harus prudent, tapi prudensial ini kan bisa kita ukur sebetulnya ya. Level kehati-hatiannya itu di level mana begitu. Karena kalau tidak ada kebijakan khusus untuk UMKM, maka nanti ya kalau market base doang ya nggak akan jalan gitu ya. Orang bank juga nggak mau mendanai UMKM, mereka senengannya naruh di SBN melulu begitu ya. Nah sehingga cara terbaik ya memang adalah merelaksasi pengetatan aturannya itu dikurangi, tapi terus dipantau begitu supaya nanti tidak terjadi NPL yang berlebihan begitu. Kira-kira begitu Mas Iqbal. Relaksasi dan terus dipantau atau monitoringnya ditingkatkan kembali agar NPL juga terjaga. Pak Rizal, produk Indonesia kan memiliki kualitas yang sangat baik, namun ternyata